Ya, selamat datang dan berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu politik. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk negara, bentuk-bentuk pemerintahan, dan juga ideologi begitu. Kalau kita bicara mengenai bentuk-bentuk negara atau definisi dari negara tentu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya tentang perbedaan antara negara dan bangsa, syarat-syarat apa saja dari suatu negara. Kali ini targetnya adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan mengenai bentuk-bentuk negara dan bentuk-bentuk pemerintahan dan juga mengenai pengertian dan akar dari ideologi serta perkembangan dari ideologi itu sendiri. Ya, kita awali dari definisi negara, tentu pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya begitu. Namun ada baiknya kita melihat beberapa pakar atau filosof terkenal yang menyatakan asal mulanya muncul dari istilah negara. Sokrates menyatakan bahwa negara adalah organisasi yang mengatur hubungan orang-orang dalam sebuah kota atau polis. Ya, negara artinya dulu disampaikan adalah polis begitu. Sedangkan Aristoteles menyatakan bahwa perpaduan beberapa keluarga yang mencakup beberapa desa akhirnya berdiri sepenuhnya dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama. Ini belum sepenuhnya mengacu kepada konsep negara saat ini, tapi beberapa kunci bahwa yang disampaikan ada beberapa desa, kemudian tujuannya sama. Lebih mengerucut lagi disampaikan oleh Plato, organisasi kekuasaan manusia yang merupakan sarana tercapai tujuan bersama, tadi kebahagiaan bersama, kesejahteraan bersama. Terakhir saya ingin mengutip pernyataan Prof. Miriam Budiarjo yang bukunya sudah Anda dapatkan soft file-nya begitu, bahwa negara adalah suatu daerah teritorial, ada batasan, ada wilayahnya yang rakyatnya diperintah, ada rakyatnya, dan juga ada pemerintahannya begitu oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk taat pada aturan perundang-undangan melalui proses penguasaan. Jadi ada beberapa kata kunci, ada teritori, wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, dan ada aturan yang dibuat, yakni yang disebut dengan undang-undang. Lalu selanjutnya mari kita melihat dari dasar-dasar sejarah proses dari penciptaan atau munculnya suatu negara. Ini muncul dari beberapa atau banyak cara, salah satunya dari okupasi. Ini pendudukan suatu wilayah yang semula tidak bertuan, tidak ada kelompok manusianya, yang kemudian didirikan negara di situ. Ada separasi, satu wilayah yang semula merupakan bagian dari negara tertentu yang kemudian memisahkan diri dan membentuk negara baru. Contohnya tadi Belgia melepaskan diri dari Belanda. Ada juga fakta adanya istilah fusi beberapa negara yang melebur menjadi satu negara baru. Contohnya antara kerajaan Jerman Barat dan Jerman Timur yang kemudian sekarang jadi negara Jerman. Ada inovasi di mana negara itu pecah dan lenyap, namun di atasnya atau di tempat yang sama muncul negara-negara kecil yang baru. Tentu tidak lepas dari ingatan kita mengenai Uni Soviet yang sekarang sudah tidak ada begitu, digantikan oleh negara-negara lain yang jumlahnya lebih banyak. Misalnya ada Rusia, kemudian Yugoslavia, pecahan-pecahan dari Uni Soviet dulu begitu. Kolombia yang pernah pecah jadi Venezuela dan Kolombia baru. Dan ada juga istilahnya cesi, menyerahkan suatu daerah kepada negara lain, membentuk pemerintahan kemudian diserahkan. Kemudian ada istilah aksesi, ini secara geografis begitu, secara alam munculnya tanah atau lumpur yang mengeras yang kemudian menjadi daratan, wilayah yang kemudian dihuni manusia dan terciptalah negara baru. Aneksasi tadi sampaikan ada okupasi, aneksasi, ada penaklukan suatu wilayah yang kemudian mendirikan suatu negara baru, pemaksaan begitu di wilayah tersebut, dan tidak ada reaksi yang memadai dari penduduk setempat. Jadi penduduk pun juga ikut mendukung begitu ya. Dan ada istilahnya proklamasi, pernyataan kemerdekaan yang dilakukan suatu negara atau suatu masyarakat yang kemudian menyatakan diri bahwa mereka membentuk negara baru. Contohnya adalah Indonesia. Itu proses dari terbentuknya suatu negara.
Dan baik, apa kemudian bedanya antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan? Kalau dilihat dari definisinya sebenarnya hampir mirip begitu, namun kalau kita cermati, bentuk negara ini lebih ke organisasi dari negara itu secara keseluruhan. Sedangkan pemerintahan ini adalah bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau boleh dianalogi sederhana, negara itu seperti halnya rumah fisiknya terlihat bentuknya seperti apa rumahnya, sedangkan pemerintahan itu adalah isi di dalam rumah itu, bagaimana keluarga itu saling membuat aturan di rumah tersebut. Atau secara sederhana lain bisa disampaikan, bentuk negara ini adalah fisiknya, tampilan luarnya, pakaiannya begitu yang dipakai, sedangkan pemerintahan itu adalah perilakunya yang dilihat dari dalam. Seperti yang disampaikan di sini, bentuk negara itu dilihat dari luar, sedangkan bentuk pemerintahan itu dilihatnya dari dalam. Sesimpel itu sebenarnya, tapi juga sebenarnya sangat kompleks, tergantung kita menyikapi. Ya, menurut beberapa pakar, bentuk negara ada pada dasarnya ada dua, yakni yang namanya kesatuan dan juga serikat. Namun pada aplikasinya bisa sangat bermacam-macam tergantung dari kepentingan atau kebutuhan rakyat yang ada di negara tersebut. Disampaikan bahwa negara kesatuan adalah negara yang merdeka berdaulat, ada pemerintahan pusat yang berkuasa, yang punya hak untuk mengatur daerahnya. Meskipun demikian, ada negara kesatuan ini juga terbagi jadi dua, yakni negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, di mana semuanya terpusat pada pemerintahan yang ada di pusat, begitu. Di bawah hanya melaksanakan kebijakan dari atas. Sedangkan negara kesatuan berbentuk desentralisasi yang sedang berusaha digalakkan di Indonesia saat ini adalah kepala daerah memberikan kesempatan untuk daerah mengurus urusan pemerintahan sendiri. Dan ini sistem ini dikenal dengan istilahnya otonomi daerah. Yang kedua adalah negara serikat atau federasi, di mana ini adalah negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara-negara kecil atau disebut dengan negara bagian. Ya, pada mulanya mereka memang merdeka, berdaulat, berdiri sendiri, namun kemudian karena ingin tujuan yang sama, karena ingin saling didukung satu sama lain, karena tinggal di wilayah yang sama, kemudian mereka menggabungkan diri menjadi negara serikat begitu. Dengan sendirinya melepaskan sebagian kekuasaannya dan diberikan kepada kekuasaan di negara serikat. Demikian dari cerita mengenai bentuk negara. Kita melompat Bapak Ibu ke bentuk-bentuk pemerintahan. Secara sederhana dibagi menjadi 4 begitu, autokrasi, oligarki, monarki, dan juga republik. Autokrasi adalah negara yang diperintah oleh kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu gugat. Tentu masih Anda ingat tentang kasus Nazi di Jerman begitu ya. Sedangkan oligarki ini adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa atas golongan atau kelompok tertentu. Mereka yang berkuasa kemudian menjalankan pemerintahan yang ada. Hanya golongan tertentu begitu. Ya, sedangkan monarki ini adalah kekuasaan yang dipegang oleh seorang raja yang berjalan sepanjang hayatnya. Raja, kaisar, atau ratu yang kemudian ketika sang pemimpin itu kemudian lengser atau wafat akan digantikan oleh penerusnya yang ada garis keturunan dengan sang raja tersebut. Namun demikian, monarki tidak hanya sendiri, artinya ia juga terbagi menjadi beberapa jenis. Misalnya monarki absolut ini dipimpin oleh raja yang kekuasaannya tidak terbatas. Misalnya ada di Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Swaziland. Jadi tidak ada batasan usia untuk raja, selama dia masih mampu, selama dia masih tidak mengundurkan diri, maka dia adalah pemimpin. Di sisi lain muncul juga istilah monarki konstitusional, ini dipimpin oleh seorang raja, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar dan atau konstitusi tertentu. Tidak mutlak dan tidak terbatas, tidak tak terbatas begitu. Contohnya ini Jepang, Thailand, Denmark, dan beberapa negara lain yang mereka membedakan posisi antara seorang raja
dengan seorang pemimpin pemerintahan yang biasanya muncul sebagai Perdana Menteri. Ya, monarki parlemen dipimpin oleh seorang raja, tapi kekuasaannya ada di tangan parlemen, begitu antara lain negara Belanda, Inggris, Malaysia, dan sebagainya yang menganut sistem pemerintahan monarki. Bagaimana dengan republik? Ya, republik pada dasarnya adalah didasarkan oleh prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis dan itu ditunjukkan dengan adanya pemilihan umum begitu. Ada istilah republik absolut di mana kekuasaan presiden tanpa batas dan mengabaikan konstitusi. Kemudian ada republik konstitusional di mana pemerintahan dikepalai presiden namun kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi, oleh lembaga-lembaga di bawahnya. Dan ada juga republik parlementer gitu ya, bentuk pemerintahan di mana kepala negaranya seorang presiden dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Ya, bagaimana dengan Republik Indonesia? Ini didasarkan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan. Pemerintahannya berbentuk republik. Di kesatuan ini adalah bentuk negaranya, republik ini adalah bentuk pemerintahannya. Dan itu juga kita lihat bahwa secara yuridis tidak dijabat oleh raja atau ratu begitu, dijabat oleh presiden dan dibatasi selama 5 tahun dan seterusnya. Jadi bukan pewarisan seperti halnya sistem yang ada di monarki. Baik, saya kira itu menarik untuk menjadi bahan diskusi kita pada hari ini. Menurut Anda, apakah sudah tepat bentuk negara kita adalah negara kesatuan? Dan yang kedua, sangat menggelitik di mana menurut Anda setujukah Anda dengan sistem monarki yang ada di DIY yang kita lihat masih sistem kerajaan yang masih hidup. Monggo kami buka untuk sesi diskusi.